statika fluida. Sebelum ke statika fluida, terlebih dahulu kita mengenal tentang fluida. Nah, apa sih sebenarnya fluida itu? Fluida merupakan zat yang dapat mengalir. Fluida dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni fluida statis dan fluida dinamis. Sedangkan pengertian dari statika fluida sendiri adalah cabang ilmu yang mempelajari fluida dalam keadaan diam dan merupakan subbidang kajian mekanika fluida. Statika dapat disebut juga dengan hidrostatika. Statika fluida mencakup kajian kondisi fluida dalam keadaan kesetimbangan yang stabil. Hukum umum dari statika fluida ialah bentuk definisi fluida yang tidak terdapat atau mengalami gaya geser, sehingga gaya yang bekerja pada dinding pembatas oleh fluida adalah diimbangi oleh material fluida itu sendiri ketika dinding pembatas itu hanya sebuah imajiner. Prinsip statika fluida bisa diperluas kasus fluida bergerak secara keseluruhan dengan catatan semua partikel mengalami stasioner relatif antara satu dengan yang lainnya. Fluida statis ialah zat alir yang berada dalam kondisi diam dan tidak bergerak. Contohnya dalam teori hidrostatika, hukum Pascal, hukum Archimedes, hukum Boyle, dan lain-lain. Hukum dasar fisika yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan fluida statis adalah hukum tentang tekanan hidrostatis, bahwa dalam suatu fluida statis yang diletakkan dalam wadah tertentu dengan kedalaman tertentu bekerja suatu gaya tekan yang sangat hebat. Suatu fluida yang ditekan memberikan tekanan pada setiap permukaan yang bersentuhan dengan fluida tersebut. Dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut, yakni Rho sama dengan F per A, dengan keterangan Rho adalah tekanan, dan F adalah gaya, dan A adalah luas. Tekanan di dalam suatu fluida. Tekanan merupakan gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Tidak menjadi masalah bagaimana orientasi permukaan, mau itu tegak, mendatar, ataupun miring. Tidak memiliki arah tertentu hingga tekanan juga termasuk besaran skala. Adapun rumus dari tekanan adalah tekanan sama dengan gaya dibagi luas, atau P sama dengan F per A. Keterangannya sebagai berikut. P merupakan tekanan dengan satuan Newton per meter persegi, sedangkan F merupakan gaya yang bekerja dengan satuan Newton, A merupakan luas bidang dengan satuan meter persegi. Selanjutnya, tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer pada permukaan laut adalah 1,013 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Besarnya tekanan atmosfer pada permukaan laut ini digunakan untuk mendefinisikan satuan tekanan lain, yakni ATM atau atmosfer. Jadi, 1 ATM itu sama dengan 1,013 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Jadi, 101,3 kPa atau kPa itu adalah kilopascal. Satuan tekanan lain adalah bar atau sering digunakan pada meteorologi. 1 bar itu sama dengan 1,00 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi sama dengan 100 kPa. Maka dapat diketahui persamaan rumus tekanan atmosfer adalah P sama dengan P0 kali C pangkat min GZ per nRT. Berikutnya, alat pengukur tekanan dibagi menjadi dua, yaitu manometer dan banometer. Manometer adalah pengukuran tekanan fluida pada suatu ruangan tertutup. Manometer merupakan sebuah pipa berbentuk U yang berisi cairan pengukur. Yang kedua, banometer. Banometer adalah pengukuran tekanan fluida pada suatu ruangan terbuka. Banometer merupakan sebuah pipa berbentuk U yang berisi cairan pengukur. Pada manometer, kedua kaki pipa U tertutup. Berikutnya adalah tekanan hidrostatik. Penurunan rumus tekanan hidrostatik dapat dilihat dengan contoh gambar berikut. Luas penampang pada balok tersebut adalah A sama dengan P kali L.
Sedangkan untuk massa zat cair adalah massa jenis air atau ρ. Berbanding dengan M sama dengan ρ kali V sama dengan ρ kali LP kali H. Menjadi F sama dengan M kali G sama dengan P kali LP kali H dikali G. Menjadi P sama dengan P dikali ρ dikali L dikali H dikali G per P kali L sama dengan P dikali G dikali H. Keterangannya adalah P itu untuk tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat persegi atau PA, ρ sama dengan massa jenis dengan satuan kilogram atau meter kuadrat, G sama dengan gravitasi dengan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. H itu adalah kedalaman dengan satuannya M. Prinsip Pascal dan Archimedes. Yang pertama yaitu prinsip Pascal. Jika suatu tekanan dari luar diberikan kepada suatu fluida, maka tekanan tersebut akan disalurkan ke segala arah oleh fluida tersebut dengan besar yang sama tekanan yang diberikan. Salah satu penerapan dari prinsip ini yaitu pada sistem dongkrak hidrolik. Secara sistematis, prinsip Pascal ini yaitu dirumuskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Artinya yaitu tekanan yang diberikan kepada penampang 1 besarnya sama dengan pada penampang yang kedua. Yang kedua yaitu prinsip Archimedes. Jika sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair atau fluida, maka benda tersebut akan mendapat gaya apung ke atas yang besarnya seberat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Seperti contohnya yaitu batu yang dimasukkan ke dalam zat cair, maka batu tersebut akan menerima gaya apung ke atas sebesar zat cair yang dipindahkan oleh batu tersebut. Pada prinsip Archimedes ini, benda yang dimasukkan ke dalam zat cair akan mengalami 3 kemungkinan yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Terapung yaitu seluruh permukaan benda berada di atas permukaan zat cair. Kemudian untuk melayang yaitu benda berada di antara permukaan zat cair dan dasar zat cair. Dan yang terakhir yaitu tenggelam, yaitu seluruh benda atau seluruh bagian benda berada pada dasar zat cair. Selanjutnya kita masuk ke materi tegangan permukaan. Definisi tegangan permukaan ialah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam kondisi tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Gaya ini biasa disebut pada kenaikan cairan dalam pipa kapiler dan struktur suatu tetesan cairan. Tegangan permukaan ini merupakan fenomena menarik yang terjadi pada zat cair atau fluida yang berada dalam kondisi diam atau statis. Contoh peristiwa yang membuktikan adanya tegangan permukaan antara lain peristiwa jarum, silet penjepit kertas atau nyamuk yang dapat mengapung di permukaan air, butiran-butiran embun berbentuk bola pada sarang laba-laba, air yang menetes cenderung berbentuk bulat-bulat, dan air berbentuk bola di permukaan daun talas. Macam-macam metode yang digunakan dalam tegangan permukaan ialah 1. Metode cincin de Novi. Cara ini dapat digunakan untuk mengukur tegangan permukaan dan tegangan antar permukaan zat cair. Prinsip kerja alat ini berdasarkan pada kenyataan bahwa gaya yang dibutuhkan untuk melepaskan cincin yang tercelup pada zat cair sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antar muka. Kemudian, metode kenaikan kapiler. Ada beberapa metode penentuan tegangan muka, diantaranya yaitu metode kenaikan kapiler. Merupakan metode bila suatu pipa kapiler dimasukkan ke dalam cairan yang membasahi dinding, maka cairan akan naik dalam kapiler karena adanya tegangan muka.
Selanjutnya, penyebab terjadinya tegangan. Pertama, permukaan tegangan terjadi karena permukaan zat cair cenderung untuk menegang, sehingga permukaannya tampak seperti selaput tipis, dipengaruhi adanya gaya kohesi antara molekul air. Kedua, pada zat cair yang adesi berlaku bahwa besar gaya kohesinya lebih kecil daripada gaya adesinya, dan pada zat yang non-adesif berlaku sebaliknya. Salah satu model peralatan yang sering digunakan untuk mengukur tegangan permukaan zat cair adalah pipa kapiler. Salah satu besaran yang berlaku pada sebuah pipa kapiler adalah sudut kontak. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Pertama, suhu. Suhu tegangan permukaan menurun dengan meningkatkan suhu karena meningkatnya energi kinetik molekul. Kedua, zat terlarut atau solut. Keberadaan zat terlarut dalam suatu cairan akan mempengaruhi tegangan permukaan. Ketiga, surfaktan atau surface active agent, yaitu zat yang dapat mengaktifkan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan atau antar muka. Keempat, jenis cairan. Pada umumnya, cairan yang memiliki gaya tarik antara molekulnya besar, maka tegangan permukaannya juga besar. Kelima, konsentrasi zat larut atau solut. Suatu larutan biner mempunyai pengaruh terhadap sifat-sifat larutan, terhadap tegangan muka, dan absorpsi pada permukaan larutan. Selanjutnya, manfaat tegangan permukaan. Yang pertama, dalam mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu pada persediaan obat. Kedua, penetrasi molekul lewat membran biologis. Lima, kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui perantara, seperti kain, dinding, pipa kapiler, dan lain sebagainya. Kapilaritas dipengaruhi oleh gaya kohesi dan gaya adesi antara zat cair dengan dinding kapiler. Gaya tarik-menarik antar partikel sejenis disebut gaya kohesi, sedangkan gaya tarik-menarik antar partikel berbeda jenis disebut gaya adesi. Kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler juga disebabkan oleh adanya tegangan permukaan atau gamma yang bekerja pada keliling persentuhan zat cair dengan pipa. Berikut gambarnya dan keterangannya. Pada gambar A, jika sudut kotak lebih kecil dari 90 derajat, maka permukaan zat cair dalam pipa kapiler akan naik. Sedangkan gambar B, jika sudut kotak lebih besar dari 90 derajat, maka permukaan zat cair dalam pipa kapiler akan turun. Kapilaritas dapat dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan 2 gamma cos theta per rho gr. Dengan keterangan, H itu adalah perbandingan tinggi permukaan zat cair di dalam dan luar pipa kapiler dengan satuan meter. Gamma adalah tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter. G itu adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Theta itu adalah sudut kontak dengan satuannya derajat. R itu adalah jari-jari penampang pipa kapiler dengan satuan meter. Dan rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Ini adalah penerapan statika fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh penerapan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dasar bak air dibuat lebih tebal daripada bagian atas yang bertujuan untuk menahan tekanan air yang besar di bagian bawah. Yang kedua, pada saat berenang semakin ke dalam kita menyelam, maka telinga akan terasa sakit. Hal ini karena semakin dalam kita menyelam, maka tekanan hidrostatis juga semakin besar. Yang ketiga, pada pemasangan infus harus dipasang pada bagian tubuh yang memiliki tekanan darah lebih rendah daripada tekanan infus, agar cairan infus mengalir ke dalam tubuh pasien. Apabila tekanan darah lebih besar daripada tekanan infus, maka darah akan mengalir melalui selang infus menuju kantong infus. Selanjutnya, penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Pascal yang pertama diterapkan pada dongkrak hidrolik.
Tekanan diberikan pada zat cair di ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Tekanan yang kita berikan pada penghisap yang penampangnya kecil diteruskan oleh minyak atau zat gas melalui pipa menuju ke penghisap yang penampangnya lebih besar. Pada pengisian besar dihasilkan gaya angkat yang mampu mengangkat beban. Yang kedua diterapkan pada pompa ban hidrolik. Pada pompa hidrolik ini kita memberi gaya yang kecil pada penghisap kecil, sehingga pada penghisap besar akan dihasilkan gaya yang cukup besar. Dengan demikian, pekerjaan memompa akan menjadi lebih ringan, bahkan dapat dilakukan oleh seorang anak kecil sekalipun. Yang ketiga diterapkan pada piringan rem hidrolik. Tekanan zat cair diteruskan melalui zat cair digunakan pada mobil untuk sistem pengereman. Setiap rem mobil dihubungkan oleh pipa-pipa menuju ke master silinder yang diisi penuh dengan minyak rem. Ketika menekan pedal rem, master silinder tertekan diteruskan ke silinder rem sehingga menjepit piringan logam. Timbul gesekan pada piringan yang melawan arah gerak piringan sehingga dapat menghentikan putaran roda. Selanjutnya adalah contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Archimedes yang pertama diterapkan pada kapal laut. Badan kapal laut yang terbuat dari besi dibuat berongga. Hal ini menyebabkan volume air laut yang dipindahkan oleh badan kapal menjadi sangat besar. Gaya ke atas banding dengan volume air yang dipindahkan, sehingga gaya ke atas menjadi sangat besar. Gaya ke atas ini mampu mengatasi berat total kapal, sehingga kapal laut mengapung di permukaan laut. Kapal laut didesain di pabrik dengan kapasitas muatan. Yang kedua, diterapkan pada kapal selam, di mana sebuah kapal selam memiliki tangki pemberat yang terletak di antara lambung dalam dan luar. Tangki ini dapat diisi dengan udara atau air. Untuk dapat membuat kapal selam terbenam ke dalam air laut, beratnya harus ditambah sehingga lebih besar daripada gaya ke atas. Yang ketiga diterapkan pada hidrometer. Agar tabung kaca terapung tegak di dalam zat cair, bagian bawah tabung dibebani dengan butiran timbal. Tabung kaca dibuat lebih besar supaya volume zat cair yang dipindahkan ke hidrometer dapat mengapung di dalam zat cair. Tangkai tabung kaca didesain supaya perubahan kecil dalam berat benda yang dipindahkan atau sama artinya dengan perubahan kecil dalam massa jenis zat cair menghasilkan perubahan besar pada kedalaman tangkai yang tercelup di dalam zat cair. Ini berarti perbedaan bacaan pada skala untuk berbagai jenis zat cair menjadi lebih jelas. Selanjutnya, contoh penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sabun cuci sengaja dibuat untuk mengurangi tegangan permukaan air, jadi bisa meningkatkan kemampuan air untuk membersihkan kotoran yang melekat pada pakaian. Yang kedua, mencuci pakaian dengan air hangat atau air panas lebih bersih, karena dengan suhu yang tinggi tegangan permukaan akan semakin kecil dan kemampuan air untuk membasahi pakaian yang kotor lebih meningkat lagi. Yang ketiga, alkohol dan antiseptik pada umumnya mempunyai kemampuan untuk membunuh kuman dan mempunyai tegangan permukaan yang rendah, sehingga bisa membasmi seluruh permukaan kulit yang terluka. Yang keempat, itik dan angsa bisa berenang dan terapung di atas permukaan air karena bulu-bulunya tidak basah oleh air. Apabila air dicampur dengan deterjen, maka tegangan permukaan akan mengecil sehingga itik dan angsa yang berenang bulu-bulunya akan basah. Jadi itik dan angsa tersebut bisa saja tenggelam. Yang kelima, gelembung yang dihasilkan oleh air sabun merupakan salah satu contoh adanya tegangan permukaan. Yang terakhir adalah contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, naiknya minyak tanah dalam sumbu lampu atau kompor.
Yang kedua, naiknya air pada tembok-tembok rumah. Yang ketiga, naiknya air dari akar-akar tumbuhan dalam tanah sampai ujung-ujung daun. Yang keempat, masuknya darah melalui pembuluh kapiler dalam tubuh. Yang kelima, air menggenang dapat diserap dengan kain pel, spons, atau sebagainya. Untuk pembahasan selanjutnya yakni contoh-contoh soal tentang statistika fluida. Yang pertama adalah contoh soal tekanan dalam suatu fluida. Tabung setinggi 30 cm diisi penuh dengan fluida. Tentukanlah tekanan hidrostatis pada dasar tabung jika G, gaya gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat dan tabung berisi air raksa, dan gliserin. Diketahui yang pertama H ketinggian itu 30 cm. Mohon maaf di PPT tertera 39, tapi yang benar adalah 30 cm. Kemudian kita rubah terlebih dahulu menjadi meter, menjadi 0,3 meter. Kemudian G gaya gravitasi bumi yakni 10 meter per sekon kuadrat. Jawab. Tekanan hidrostatis air, rumusnya ρGH. Untuk ρ air yakni 1000 kg per meter kubik. G gaya gravitasi bumi yakni 10 meter per sekon kuadrat, dan H tinggi fluida yakni 0,3 meter. Ditemukan hasil 3000 Newton per meter persegi. Kemudian tekanan hidrostatis pada air raksa, rumusnya sama yaitu ρGH, tetapi dengan ρ air raksa yakni 13.600 kg per meter kubik. Ditemukan hasil 40.800 Newton per meter persegi. Kemudian tekanan hidrostatis pada gliserin, rumusnya masih sama yaitu ρGH, tetapi dengan ρ gliserin yakni 1.260 kg per meter kubik. Nah, ditemukan hasil 3.780 Newton per meter persegi. Kemudian untuk contoh soal yang kedua yakni untuk contoh soal penerapan hukum Pascal dan hukum Archimedes. Yang pertama, hukum Pascal. Soalnya, seorang anak hendak menaikkan batu yang memiliki massa 1 ton dengan alat yang menerapkan hukum Pascal. Jika luas penampang pipa besar adalah 250 kali luas penampang pipa kecil dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan, tentukan gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu bisa terangkat. Dari soal tersebut diketahui yang pertama yakni massa batu. Massa batu 1 ton kita rubah terlebih dahulu menjadi kilogram, menjadi 1000 kg. Kemudian G gaya gravitasi bumi yakni 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian F1 kita tulis F, dan F2 yakni berat batu. Berat batu rumusnya massa batu dikali gaya gravitasi. Massa batu telah diketahui bahwa 1000 kg. Kemudian gaya gravitasi bumi yakni 10, sehingga diperoleh berat batu yakni 10.000 Newton. Kemudian perbandingan A1 banding A2 atau luas penampang 1 banding luas penampang 2 yakni 1 banding 250. Ditanyakan F, kemudian dijawab F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini adalah prinsip dari hukum Pascal. Kemudian kita masukkan F1 yakni F, kemudian A1 1, F2 yakni berat batu 10.000 Newton, dan A2 yakni luas penampang 2 yakni 250. Kemudian diketahui bahwa F sama dengan 10.000 per 250. Ditemukan hasil F sama dengan 40 Newton. Berikutnya adalah soal tentang penerapan hukum Archimedes. Soalnya, sebuah benda yang ditimbang di udara sebesar 12 Newton, tetapi saat ditimbang di dalam air ternyata beratnya menjadi 8 Newton. Tentukan volume benda tersebut. Dari soal tersebut diketahui yang pertama yakni W, berat benda di udara yakni 12 Newton. Kemudian W absen yakni berat benda di dalam air 8 Newton, dan rho air yakni 1000 kg per meter kubik. Gaya gravitasi yakni 10 meter per sekon kuadrat. Nah,
Yang ditanyakan adalah volume benda. Jawab yang pertama. Yang pertama kita mencari gaya angkat yaitu FA. FA itu W main, W absen. Berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam air. Diketahui berat benda di udara tadi 12 Newton, kemudian dikurangi berat benda di dalam air yakni 8 Newton. Ditemukan hasil 4 Newton. Itu gaya angkat. Nah, volume benda itu dari rumus FA atau gaya angkat sama dengan rho G volume benda. Jadi volume benda rumusnya FA atau gaya angkat per rho air kali gravitasi. Nah, dimasukkan yang diketahui tadi FA yaitu 4 per rho air itu 1000 dikali gaya gravitasi bumi yakni 10. Ditemukan hasil volume benda yakni 4 kali 10 min 4 meter kubik. Soal selanjutnya adalah soal tentang tegangan permukaan. Contoh soalnya, batang jarum yang panjangnya 6 cm diletakkan secara perlahan-lahan di atas permukaan air. Apabila tegangan permukaan air yakni 0,08 Newton per meter, tentukan besarnya gaya tegang permukaan pada jarum. Nah, dari soal tersebut diketahui yang pertama adalah panjang jarum, yakni 6 cm, dirubah menjadi meter terlebih dahulu menjadi 0,06 meter. Nah, kemudian diketahui tegangan permukaan itu 0,08 Newton per meter. Nah, yang ditanya adalah gaya tegang permukaan pada jarum. Dijawab rumus gaya tegang permukaan pada jarum itu tegangan permukaan per luas benda atau di sini menjadi panjang jarumnya. Diketahui tadi bahwa tegangan permukaan air itu 0,08 per panjang jarum 0,06. Diketahui hasil bahwa gaya tegang permukaan pada jarum itu 0,0048 Newton sama dengan 48 dikali 10 pangkat min 4 Newton. Untuk soal yang selanjutnya yaitu soal tentang kapilaritas. Soalnya, sebuah pipa kapiler yang berdiameter 0,5 mm dimasukkan secara tegak lurus ke dalam sebuah bejana yang berisi air raksa. Nah, rho air raksa itu 13.600 kg per meter kubik. Sudut kontak raksa dengan dinding pipa adalah 143 derajat. Bila tegangan permukaan raksa adalah 0,06 Newton per meter, maka penurunan raksa pada pipa kapiler adalah jika G atau gaya gravitasi bumi itu 10 meter per sekon kuadrat. Dari soal tersebut diketahui yang pertama adalah diameter pipa kapiler 0,5 mm. Nah, itu dirubah terlebih dahulu menjadi meter, menjadi 5 dikali 10 pangkat min 4 meter. Dari diameter, kemudian kita cari R, jari-jarinya. Jari-jarinya berarti 2,5 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian rho air raksa yaitu 13.600 kg per meter kubik. Nah, kemudian theta atau sudut kontak raksa dengan dinding pipa adalah 143 derajat. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah tegangan permukaan raksa, yakni 0,06 Newton per meter atau 6 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Kemudian gaya gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya adalah H, tinggi air raksa, penurunan air raksanya. Jawab, H sama dengan 2 kali tegangan permukaan dikali cos theta atau cos sudut kontak raksa dengan dinding pipa per rho GR. Kita masukkan seluruhnya, seluruh yang diketahui tadi menjadi 2 dikali 6 kali 10 pangkat min 2 cos 143 derajat
dibagi 13.600 dikali 10 dikali 2,5 10 pangkat min 4, didapatkan hasil 48/17 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2,8 dikali 10 pangkat min 3 meter.